mantan Uskup Hoyabai dan jemaatnya masuk Islam. Seperti yang sudah pernah dijabarkan sebelumnya, proses mereka masuk Islam tak lebih dari pilihan pribadi dan gerakan intuisinya melalui sejumlah pengalaman serta fakta ilmiah dalam Al-Quran yang mereka temukan di saat mempelajari Al-Quran. Hidayah datang ketika mereka mulai membandingkan kitab suci umat Muslim dan Kristen, serta membandingkan perilaku Muslim dan Kristen. Mereka mulai menemukan titik terang setelah mereka pelajari semuanya. Kebenaran itu jatuh pada pilihan mereka, yaitu Al-Quran. Al-Quran menjawab atas segala pertanyaan mereka serta menjawab segala keraguan mereka yang selama ini Islam dianggap sebagai agama teroris, ISIS, dan sebagainya. Maka tidak heran para mu'alaf yang masuk Islam adalah orang-orang cerdas, mempunyai IQ di atas rata-rata. Bagaimana tidak, mereka yang masuk Islam menggemparkan dunia, sebut saja Muhammad Ali, Mike Tyson, Sinead O'Connor, dan sebagainya. Hidayah juga datang dari seorang uskup, Charles Owen, menggemparkan para jemaah di Kenya. Dia mengumumkan bahwa dirinya sudah masuk Islam dan tidak lagi menjadi seorang uskup di Homa Bay, Kenya. Alasannya masuk Islam seperti dijabarkan di atas. Owen masuk Islam setelah membaca terjemahan Luo dari Al-Quran yang ditulis oleh Syekh Umar Al-Basri Otieno. Dia menceritakan kisah perjalanannya bagaimana ia masuk Islam. Ketertarikannya kepada Islam muncul setelah dia mulai membandingkan kehidupan orang Kristen dan kehidupan seorang Muslim. Kesempatan itulah dilakukan ketika dia masih menjabat sebagai seorang uskup. Dia sering melakukan perjalanannya ke berbagai kota untuk memberitakan firman Tuhan. Kesempatan itu dimanfaatkannya untuk pelajari perilaku orang Kristen dan Muslim setiap kota yang dikunjunginya. Dan dia menyimpulkan bahwa Islam lebih baik, katanya. Menurut Owen, ajaran-ajaran Alkitab melarang cara berpakaian yang cenderung memotivasi hasrat seksual di gereja. Namun sangat disayangkan, beberapa wanita memakai rok mini dan pakaian lain yang memperlihatkan auratnya. Dia menambahkan, wanita yang berpakaian tidak senonoh menggoda para pendeta. Sangat disayangkan pula bahwa beberapa orang merasa saya salah ketika saya melarang berpakaian tidak senonoh. Padahal mereka adalah orang-orang bertentangan dengan kehendak Tuhan, kata Owen. Setelah dia mempelajari semuanya, Owen mulai mengunjungi masjid dan bertanya kepada pemimpin Muslim di Kisii, Kenya. Dia mulai menceritakan niatnya kepada pemimpin Muslim Kisii dan tertarik untuk masuk Islam. Dia juga menceritakan bahwa dia sudah mempelajari perilaku seorang Muslim. Untuk itulah dia hadir agar sekiranya bisa mengislamnya. Tanpa proses yang cukup panjang, tepatnya pada tanggal 26 Desember, Owen mengucapkan 2 kalimat syahadat dipandu oleh pimpinan Muslim Kisii. Setelah masuk Islam, Owen terus mempelajari agama Islam dengan harapan dia bisa menjadi seorang pendakwah. Selain itu, dia juga telah mengubah gereja menjadi masjid. Dan kini, sebagian dari jemaatnya telah masuk Islam bersama Owen. Dan semua ini adalah titik awalnya untuk menjadi seorang pendakwah. Mantan Uskup Hoyabai dan jemaatnya masuk Islam. Seperti yang sudah pernah dijabarkan sebelumnya, proses mereka masuk Islam tak lebih dari pilihan pribadi dan gerakan intuisinya melalui sejumlah pengalaman serta fakta ilmiah dalam Al-Quran yang mereka temukan di saat mempelajari Al-Quran. Hidayah datang ketika mereka mulai membandingkan kitab suci umat Muslim dan Kristen, serta membandingkan perilaku Muslim dan Kristen. Mereka mulai menemukan titik terang setelah mereka pelajari semuanya. Kebenaran itu jatuh pada pilihan mereka, yaitu Al-Quran. Al-Quran menjawab atas segala pertanyaan mereka serta menjawab segala keraguan mereka yang selama ini Islam dianggap sebagai agama teroris, ISIS, dan sebagainya. Maka tidak heran para mu'alaf yang masuk Islam adalah orang-orang cerdas, mempunyai IQ di atas rata-rata. Bagaimana tidak, mereka yang masuk Islam menggemparkan dunia, sebut saja Muhammad Ali, Mike Tyson, Sinead O'Connor, dan sebagainya. Hidayah juga datang dari seorang uskup, Charles Owen, menggemparkan para jemaah di Kenya.
Dia mengumumkan bahwa dirinya sudah masuk Islam dan tidak lagi menjadi seorang uskup di Homa Bay, Kenya. Alasannya masuk Islam seperti dijabarkan di atas. Ockwin masuk Islam setelah membaca terjemahan Luo dari Al-Quran yang ditulis oleh Syekh Umar Al-Basri Otieno. Dia menceritakan kisah perjalanannya bagaimana ia masuk Islam. Ketertarikannya kepada Islam muncul setelah dia mulai membandingkan kehidupan orang Kristen dan kehidupan seorang Muslim. Kesempatan itulah dilakukan ketika dia masih menjabat sebagai seorang uskup. Dia sering melakukan perjalanannya ke berbagai kota untuk memberitakan firman Tuhan. Kesempatan itu dimanfaatkannya untuk mempelajari perilaku orang Kristen dan Muslim setiap kota yang dikunjunginya. Dan dia menyimpulkan bahwa Islam lebih baik, katanya. Menurut Ockwin, ajaran-ajaran Alkitab melarang cara berpakaian yang cenderung memotivasi hasrat seksual di gereja. Namun sangat disayangkan, beberapa wanita memakai rok mini dan pakaian lain yang memperlihatkan auratnya. Dia menambahkan, wanita yang berpakaian tidak senonoh menggoda para pendeta. Sangat disayangkan pula bahwa beberapa orang merasa saya salah ketika saya melarang berpakaian tidak senonoh. Padahal mereka adalah orang-orang bertentangan dengan kehendak Tuhan, kata Ockwin. Setelah dia mempelajari semuanya, Ockwin mulai mengunjungi masjid dan bertanya kepada pemimpin Muslim di Kisii, Kenya. Dia mulai menceritakan niatnya kepada pemimpin Muslim Kisii dan tertarik untuk masuk Islam. Dia juga menceritakan bahwa dia sudah mempelajari perilaku seorang Muslim. Untuk itulah dia hadir agar sekiranya bisa mengislamnya. Tanpa prosesnya cukup panjang, tepatnya pada tanggal 26 Desember, Ockwin mengucapkan 2 kalimat syahadat dipandu oleh pimpinan Muslim Kisii. Setelah masuk Islam, Ockwin terus mempelajari agama Islam dengan harapan dia bisa menjadi seorang pendakwah. Selain itu, dia juga telah mengubah gereja menjadi masjid. Dan kini, sebagian dari jemaatnya telah masuk Islam bersama Ockwin. Dan semua ini adalah titik awalnya untuk menjadi seorang pendakwah. Mantan Uskup Homa Bay dan jemaatnya masuk Islam. Seperti yang sudah pernah dijabarkan sebelumnya, proses mereka masuk Islam tak lebih dari pilihan pribadi dan gerakan intuisinya melalui sejumlah pengalaman serta fakta ilmiah dalam Al-Quran yang mereka temukan di saat mempelajari Al-Quran. Hidayah datang ketika mereka mulai membandingkan kitab suci umat Muslim dan Kristen, serta membandingkan perilaku Muslim dan Kristen. Mereka mulai menemukan titik terang setelah mereka pelajari semuanya. Kebenaran itu jatuh pada pilihan mereka, yaitu Al-Quran. Al-Quran menjawab atas segala pertanyaan mereka serta menjawab segala keraguan mereka yang selama ini Islam dianggap sebagai agama teroris.